menjelaskan tentang Islam dan iman, pensyarah kemudian melanjutkan tentang tingkatan yang ketiga, yaitu al-ihsan. Faslun. Kata pensyarah rahimahullah ta'ala, faslun. Apa ihsan kemarin? Mas Burhan, ihsan itu apa? Islam, iman, ihsan. Ihsan apa? Iya, kebaikan. Maksudnya dalam takrif yang disebutkan oleh Nabi. Ihsan itu antabudallah ka'an naka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Jadi merasa senantiasa dilihat oleh Allah. Merasa senantiasa dilihat oleh Allah dalam setiap perbuatan. Itu ihsan. Kata pensyarah, wa amal ihsanu faqad jaa dzikru fil Qur'ani fi mawadhi'a taratan makrunan bil iman wa taratan makrunan bil Islam wa taratan makrunan bit taqwa au bil amali sholih. Adapun ihsan, faqad jaa dzikruhu fil Qur'an, sungguh telah datang penyebutannya dalam Al-Qur'an fi mawadhi'a, dalam banyak tempat, taratan makrunan bil iman. Kadang-kadang ihsan itu digandengkan, diiringi dengan lafaz iman. Wa taratan makrunan bil Islam, dan kadang-kadang digandengkan dengan lafaz Islam. Wa taratan makrunan bit taqwa wa au bil amali sholih, dan kadang-kadang digandengkan dengan lafaz takwa dan lafaz amal sholeh. Fal makrunu bil imani ka qauli ta'ala, adapun yang digandengkan dengan al-iman seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus sholihati tsumma taqau wa amanu tsumma taqau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh fima ta'imu, pada sesuatu yang telah mereka makan, tentang pengharaman khamr. Idza mattaqau wa amanu, jika mereka bertakwa dan beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Tsumma taqau wa amanu, kemudian dia bertakwa dan beriman. Tsumma taqau, kemudian dia beriman, wa ahsanu, dan berihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang al-muhsinin. Allah yuhibbul muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Surat Al-Maidah. Wa ka qauli ta'ala, dan juga dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal amalan soleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan ajra, pahala, man ahsana amala, pahala orang-orang yang berbuat ihsan amalannya. Lafaz ihsan digandengkan dengan al-iman. Wal makrunu bil islami ka qauli ta'ala, adapun lafaz ihsan yang digandengkan dengan Islam, maka seperti ucapan Allah Ta'ala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih. Bahkan man aslama wajhahu, siapa saja yang menyerahkan, menghadapkan wajahnya lillahi, kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia itu muhsin, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahalanya di sisi Rabbnya. Islam digandengkan dengan iman, digandengkan dengan ihsan. Islam digandengkan dengan ihsan. Wa ka qauli ta'ala, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa, dan siapa saja yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, Islam, wa huwa muhsin, dan dia ihsan, dan dia berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Wal makrunu bit taqwa ka qauli ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah,
Adapun yang digandenkan dengan at-taqwa seperti ucapan Allah Ta'ala, bagi orang-orang yang berbuat ihsan al-husna, yakni surga wasiyadah. Yang ini lafaz takwanya wallahu ta'ala alam. Lilladzina ahsanul husna wasiyadah, dan orang-orang yang berbuat ihsan bagi mereka al-husna, yakni surga wasiyadah dan tambahannya. Jadi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sabata fi sahihi Muslim anin Nabi alaihi salatu wasallam tafsirus ziyadah bin nadhari ila wajhillahi ta'ala fil jannah, dan sungguh telah tetap dalam kitab Sahih Muslim dari Nabi alaihi salatu wasallam tafsirus ziyadah, tafsir dari lafaz ziyadah lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan al husna, yakni surga wa ziyadah. Nah, dalam Sahih Muslim ziyadah itu apa? Yaitu tafsirnya adalah an-nadhar, melihat kepada wajahnya Allah di surga. Melihat wajahnya Allah di surga. Dan orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat akan melihat wajahnya Allah di surga dengan mata kepala sendiri tanpa berdesak-desakan. Dan itu adalah keyakinan ahlu sunnah, akan melihat wajah Allah. Tidak perlu ditanyakan bagaimana wajahnya Allah. Cukup kita menetapkan Allah memiliki wajah, adapun kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah. Wa dza munasibun li jalihi jazaan li ahlil ihsan, dan ini adalah sesuai ketika Allah menjadikannya sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Wali annal ihsan, karena sesungguhnya ihsan itu apa? Huwa ayyabudal mu'minu rabbahu fid dunya ala wajhil khudur wal muraqabati ka'annahu yarahu bi qalbihi. Karena sesungguhnya ihsan yaitu ayyabudal mu'min, seorang mukmin itu menyembah rabbahu kepada Rabbnya fid dunya, ketika di dunya, ala wajhil khudur, seolah-olah ketika dia beribadah itu menghadirkan Allah, Allah itu hadir. Wal muraqabah, senantiasa diawasi, ka'annahu yarahu biqalbihi, seolah-olah seorang mukmin itu melihat Allah dengan hatinya. Wa yanzuru ilaihi fi hali ibadatihi, dan menyadari seolah-olah Allah itu melihat kepada hamba tersebut ketika dia beribadah. Fakana jazaa'u dzalika, maka balasan orang yang memiliki sifat tersebut, ibadah merasa melihat Allah, balasannya an-nadhara ila wajhillahi ayanan fil akhirah, melihat ke wajahnya Allah dengan mata kepala kelak di akhirat. Dan itu adalah senikmat-nikmatnya nikmat surga, kenikmatan yang paling nikmat ketika di surga. Jadi nikmat yang paling nikmat di surga itu bukan apa? Bersama bidadari, tapi kenikmatannya adalah ketika bisa melihat wajah Allah. Wa aksu hadza, dan kebalikannya, ma akhbarallahu bihi ta'ala bihi an jazaillahi al-kuffar, dari apa yang telah Allah kabarkan tentang balasan Allah terhadap orang-orang kafir fil akhirah, kelak di akhirat. Yaitu innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, sesungguhnya mereka dari Rabb mereka pada hari itu lamahjubun, terhijabi, tertutupi. Orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah di akhirat. Wa ja'ala dzalika jazaa'an li halihim fid dunya wa huwa tarakumurran ala qulubihim hatta hujibat an ma'rifatihi wa muraqabatihi fid dunya. Dan Allah menjadikan yang demikian itu jazaan li halihim fid dunya, sebagai balasan atas keadaan mereka ketika di dunia. Wa huwa tarakumurran, yaitu bertumpuk-tumpuknya arron, bertumpuk-tumpuknya noda ala qulubihim, yang ada di hati-hati mereka, hatta hujibat an ma'rifatihi, sampai dihijabi dari ma'rifat, mengenal Allah, dan dari muraqabah, merasa diawasi Allah di dunia, ketika di dunia. Fakana jazaa'uhum ala dzalika,
an hujibu an ru'yati fil akhirah. Maka sebagai balasan terhadap mereka adalah mereka ditutupi dari melihat wajah Allah ketika di akhirat. Jadi ketika seseorang melakukan dosa itu akan timbul satu noda hitam di hatinya. Satu titik noda hitam di hatinya ketika melakukan dosa. Kemudian di lain waktu dia melakukan dosa lagi akan tambah satu titik lagi. Demikian seterusnya sampai hatinya itu bertumpuk-tumpuk dengan noda sehingga tidak bisa ma'rifat dan muraqabah kepada Allah. Kecuali dia bertobat pada Allah maka akan terhapus noda-noda tersebut. Wa qaulu alaihi salatu wasallam fi tafsiril ihsan, dan ucapan beliau alaihi salatu wasallam ketika menjelaskan al-ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat dia. Ila akhirih, yushiru mengisyaratkan ila anal abda ya'budullaha ta'ala ala hadhihi sifah. Sesungguhnya seorang hamba itu menyembah Allah dalam keadaan seperti ini, seolah-olah melihat Allah. Wa huwa istihdaru qurbihi, yaitu istihdharu qurbihi. Istihdhar menghadirkan, menyadari tentang dekatnya Allah. Wa anna baina yadayhi ka'annahu yarahu, dan sesungguhnya Allah itu ada di hadapannya seolah-olah dia melihat Allah. Wa dzalika yujibu al-khasyah. Kalau sudah demikian Allah ada di depannya, melazimkan, mengharuskan baginya untuk takut, wal khauf, takut juga, wal haibah, merasa segan, wa ta'zim, dan mengagungkan Allah. Kama jaa fi riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana telah datang dalam riwayat Abu Hurairah, anta syallaha ka'annaka tarahu, engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihat dia. Wa yujibu aidan an-nusha fil ibadah, ketika sadar Allah ada di depannya, menjadikan juga dia itu an-nusha, tulus, ikhlas fil ibadah ketika beribadah. Wa badlal juhdi fi tahsiniha, dan bersungguh-sungguh untuk ihsan tersebut, memiliki sifat ihsan tersebut. Wa itsmamiha, dan menyempurnakan ibadah tersebut. Wa ikmaliha, sama, menyempurnakan itmam dan ikmal. Wa qad wasa an-nabiy alaihi salatu wasalam, dan sungguh beliau telah berwasiat jama'atan minas sahabah, sekelompok dari para sahabat, ya dzil wasiyah, dengan wasiat ini. Kama rawa Ibrahim al-Hijri an Abil Ahwas, bagaimana Ibrahim al-Hijri telah meriwayatkan dari Abul Ahwas. An Abi Dzar, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala ausani khalili, kekasihku telah berwasiat kepada aku alaihi salatu wasalam, an ahsyallaha, supaya aku takut kepada Allah. Ka'anni arahu, seolah-olah aku melihat dia. Fa in lam akun arahu, kalaupun aku tidak bisa melihat dia, fa innahu yarani, maka sesungguhnya dia melihat aku. Merasa takut pada Allah seolah-olah melihat Allah. Beda kalau zaman sekarang, orang itu lebih takut pada siapa? Jadi zaman sekarang itu orang itu lebih takut pada rekaman CCTV. Iya benar. Lebih takut pada rekaman CCTV. Sampai membuang sampah ditulisi, diawasi CCTV. Takutnya pada CCTV. Wa ruwiya'an an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah alaihi salatu wasallam bi ba'di jasadi, Rasulullah mengambil, memegang sebagian badanku. Faqala u'budillaha, sembahlah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat dia. Wa kharrajau an-Nasa'i min hadis Zaid bin Arqam marfu'an wa mauqufan, dan An-Nasa'i telah mengeluarkan dari hadisnya Zaid bin Arqam marfu'an dan mauqufan. Apa bedanya ini? Hadis marfu'
Mauquf marfu sampai Nabi, kalau mauquf sampai pada sahabat. Marfu'an wa mauqufan kun ka'annaka tarallaha fa in lam takun tarau fa innahu yaraka. Jadilah engkau seolah-olah melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Wa kharaja At-Tabarani min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan qala. Imam At-Tabarani mengeluarkan dari hadisnya Anas bin Malik, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadisni bi hadisin. Beritahulah aku dengan suatu hadis, waj'alhu, dan jadikanlah hadis tersebut mujizan." Wasiat tersebut, hadis tersebut ringkas. Faqala, jawab beliau, "Sholli sholata muwaddi." Salatlah engkau seperti salatnya orang yang akan melakukan perpisahan. Salatlah engkau seperti salatnya orang yang melakukan perpisahan. Jadi katakanlah tadi maghrib, seolah-olah itu adalah salat yang terakhir. Isya sudah tidak salat lagi. Artinya apa? Sudah mati. Sholli sholatan muwaddi fa innaka in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya jika engkau tidak melihat Allah, melihat dia, sesungguhnya dia melihat engkau. Yang setelahnya ini hadisnya dhaif. Wa fi hadisi Harisa al-masyhur wa qad ruwiya an wujuhin mursalatan wa ruwiya muttasilan wal mursal asah. Mursal hadisnya hanya sampai tabi'in. Anan Nabi alaihi salatu wasallam qala, "Ya Harisa, kaifa asbahta?" Bagaimana keadaan pagimu ini? Qala asbahtu mu'minan haqqan. Jawab Harisa, aku di pagi hari ini dalam keadaan sebagai seorang mukmin yang sebenar-benarnya. Kata Nabi, "Ungdzur mataqulu fa inna likulli qaulin haqiqatun." Fa inna likulli qaulin haqiqatan. Tolong dicek lagi apa yang engkau ucapkan, karena setiap ucapan itu ada hakikatnya. Kemudian Harisa menjawab, "Ya Rasulullah, asaftu nafsi ani dunya." Jiwaku sudah bosan terhadap dunia. Jiwaku sudah bosan terhadap dunia. Gara-gara apa lagi kira-kira? Fa asartu laili, maka aku tidak tidur di malam hari, artinya menghabiskan malam untuk sholat malam. Wa atma'tu nahari, dan aku merasa haus di siang hari, yakni aku berpuasa. Jadi ndek wis bosen, jiwane bosen terhadap dunia, bengi ini tinggal sholat malam, siangnya puasa. Wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi barisan, seolah-olah aku melihat arsy Tuhanku barisan, nampak. Tahu arsy Mas Burhan? Apa itu? Semesta. Arsy kok semesta? Arsy kok angkasa? La kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Loh. Allah di mana Allah? Di atas langit tapi di atas arsy? Jadi arsy itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu istawa di atas arsy. Posisinya di mana arsy? Jadi orang-orang sufi itu kan mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Kalau ahli sunnah, Allah itu di atas arsy. Arsy di mana? Langit ada berapa? Jaraknya satu langit dengan satu langit berikutnya ribuan, 500 tahun perjalanan. Satu langit ke langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit, setiap langit 500 tahun perjalanan, terus begitu terus sampai ada samudra di atas sana, kemudian di atasnya ada arsy, atasnya ada Allah. Kalau kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, kursi itu maudhi'ul qadam, tempat kakinya Allah. Allah itu memiliki kaki, tapi jangan disamakan dengan kakinya makhluk. Ya, sama apa enggak? Beda. Jadi belajar akidah dulu supaya kenal sembahane, kenal Allah. Allah sifatnya kayak apa saja sifat Allah. Jadi sifat Allah itu bukan yang dinyanyikan di masjid-masjid itu. Allah wujud kita baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi wa daniyat qudrat iroda. Jangan dibatasi
Sifat Allah itu cuma 20. Sifat Allah itu banyak. Nama-nama Allah ada 99 yang diberitahukan. Yang dimiliki Allah, yang dirahasiakan lebih banyak lagi insyaallah. Jadi belajar perkara-perkara yang penting terlebih dahulu sebelum sing aneh-aneh. Ya. Kenal Allah dhisik. Contohnya Allah As-Sami Maha mendengar. Apa ngomong sing elek-elek ora sida, sebab apa sadar nek Allah Maha mendengar. Apa maksiat Allah Maha Al-Basir, Maha melihat. Nang petengan tak ndelok film-film sing elek-elek, aja Allah Maha melihat. Ini maksudnya tadi apa? Ihsan. Wa ka'ani anzuru ila arsy rabbi barisan, seolah-olah aku melihat arsy Rabbku nampak. Wa ka'ani anzuru lal jannah fil jannah kaifa yatazawarun. Seolah-olah aku melihat penduduk surga di surga bagaimana mereka saling berkunjung fiha di dalam surga. Wa ka'ani anzuru ila linnar, dan aku melihat pada penduduk neraka kaifa yata'awun, bagaimana mereka saling meminta tolong, saling berteriak fiha di dalam neraka. Kalau neraka dan surga sudah ada dalilnya, Nabi pernah melihatnya, berarti sudah ada. Qala absarta falzam, kau telah melihatnya maka berpegang teguhlah. Abdun nawwarallahu al-imana fi qalbihi, engkau adalah seorang hamba yang Allah telah beri cahaya keimanan di dalam hatinya. Tapi hadisnya dhaifun jiddan. Wa ruwiya min hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabi alaihi salatu wasallam wasa rajulan, dan telah diriwayatkan dalam hadisnya Abu Umamah sehingga Nabi berwasiat terhadap seorang laki-laki, faqala lahu, Nabi berkata kepada laki-laki tersebut, istahyi minallahi istihya'aka min rajulaini min salihi ashiratika la yufariqanika. Malulah, istahyi minallah, malulah pada Allah. Istihya'aka, sebagaimana rasa malumu, min rajulaini min solihi ashiratika, sebagaimana rasa malumu terhadap dua orang laki-laki dari anggota keluargamu yang soleh. La yufariqanika, yang dua anggota keluargamu tersebut senantiasa bersamamu. Jadi kita kalau pas sama orang itu kan malu untuk berbuat kemaksiatan. Nah ini diperintah malulah kepada Allah sebagaimana malu, rasa malumu terhadap ada orang laki-laki dari keluargamu yang soleh yang senantiasa bersamamu. Wa yurwa min wajhin akhar mursalan, dan diriwayatkan dari sisi yang lain secara mursal. Istahyi mir rabbik, malulah dari Rabbmu. Wa yurwa an Mu'adz anan Nabi alaihi salatu wasallam wasahu lamma ba'atsahu ilal Yaman, dan telah diriwayatkan dari Mu'adz sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam berwasiat kepadanya ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman. Faqala istahyi minallah, wahai Mu'adz, malulah engkau terhadap Allah, kama tastahyi, sebagaimana engkau malu, min rajulin dhi haibatin min ahlika, sebagaimana engkau malu dari seorang laki-laki dari keluargamu yang memiliki sifat segan. Wa su'ilan Nabi alaihi salatu wasallam an kasfil aurah khalian, dan Nabi ditanya. Yang terakhir tadi riwayat Al-Bazzar, qala Al-Haythami fi Zawaid rawa Bazzar wa fihi Ibnu Lahiyah wa fihi layyinun, ada sisi kelemahannya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang membuka aurat ketika bersendirian. Jawab beliau, wallahu ahaqqu ayyastahya minhu, dan Allah itu lebih berhak untuk ayyastahya minhu,
Allah itu lebih berhak untuk terjemahnya? Dimalui. Malu terhadap Allah itu lebih berhak. Wa wasa Abu Darda rajulan faqala lahu. Abu Darda berwasiat terhadap seorang laki-laki, maka dia mengatakan, "Ubudullah ka'annaka tarahu." Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat dia. Wa khataba Urwah Ibnu Zubair ila Ibni Umar. Wa khataba Urwah Ibnu Zubair ila Ibni Umar ibnatahu wa huma fit tawaf falam yujibhu. Tsumma laqiyahu ba'da dzalika fa'tadzara ilaihi wa qala kunna fit tawaf natakhayyalullaha baina a'yunina. Akhrajahu Abu Nuaim wa ghairuhu. Urwah Ibnu Zubair ini mengkhitbah putrinya Abdullah Ibnu Umar. Nakono anake Ibnu Umar. Wa huma fit tawaf. Dan ketika itu keduanya sedang tawaf di Ka'bah, falam yujibhu. Abdullah Ibnu Umar tidak menjawabnya. Tsumma laqiyahu ba'da dzalika. Kemudian setelah pada waktu yang berbeda, Abdullah Ibnu Umar bertemu dengan Urwah bin Zubair. Fatadzara ilaihi. Kemudian Abdullah Ibnu Umar meminta uzur. Kemudian berkata, "Kunna fit tawaf." Ketika itu kami sedang tawaf. Natakhayalullaha baina ayunina. Kami sedang menghayalkan, menghadirkan Allah berada di hadapan kita. Riwayat Abu Nuaim wa ghairuhu. Wallahu taala alam. Sampai sini itu tentang ihsan. Jadi apa tadi ihsan? Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi dihadirkan terus ketika melakukan apapun, apalagi perkara-perkara maksiat. Semoga Allah memudahkan untuk kita untuk merasa senantiasa diawasi oleh Allah sehingga tidak bermudah-mudahan ketika melakukan kemaksiatan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.